Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu Lia Amelia Nurhasana selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mohon izin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami, hasil UTS kami, yang terdiri dari Aldi Dharma Satria, dengan saya sendiri Diosemba Ridho Rizkia dan Mukhlis Al-Kafi. Kali ini kami akan membahas terkait review perbandingan dua jurnal studi kasus penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Sika dan Dinas Sosial Kabupaten Solok Selatan. Yang pertama, di sini ada daftar isi yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, studi kasus, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Latar belakang dari makalah ini akan membahas mengenai pusat pertanggungjawaban secara umum serta efisiensi dan efektivitas dari pusat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sifat dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari pusat biaya atau expense center, pusat pendapatan atau revenue center, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi atau investment center. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami membuat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen, pusat pengendalian, dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, apa saja sifat pusat pengendalian dan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, apa hubungan antara input dan output. Yang keempat, bagaimana efisiensi serta efektivitas pada pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, apa saja jenis dari pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban biaya. Ya, selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan masalah juga terdapat ada 6 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui maksud dari manajemen, pusat pengendalian, dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, untuk mengetahui sifat pusat pengendalian dan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara input dan output. Yang keempat, untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas pada pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, untuk mengetahui jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, untuk mengetahui maksud dari pusat pertanggungjawaban biaya. Yang keempat, ada manfaat masalah. Manfaat dari makalah yang telah kami susun adalah agar penulis serta pembaca dapat mengetahui dan memahami pusat pertanggungjawaban serta elemen-elemen lain yang terkait. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mas Aldi Rama. Saya persilakan. Terima kasih. Nah, baik untuk materi selanjutnya mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Nah, selanjutnya manajemen, pusat pengendalian, dan pusat pertanggungjawaban. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mengatur suatu yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang seadanya. Yang kedua, pengendalian atau controlling adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan mengarahkan. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban yaitu unit kerja dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada pusat pengendalian. Nah, sistem pengendalian manajemen memiliki fungsi untuk mendeteksi kelemahan dalam perbaikan dan memberikan umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Lalu ada pusat pertanggungjawaban, dibentuk untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dikenal sebagai tujuan jangka pendek atau objektif. Sementara itu, perusahaan secara keseluruhan memiliki tujuan jangka panjang atau goal, dan manajer senior bertugas menentukan berbagai strategi untuk mencapainya. Selanjutnya, input dan output. Nah, hubungan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan hubungan antara input dan output. Lalu ada mengukur. Nah, input sendiri adalah sumber daya yang digunakan oleh pusat tanggung jawab. Nah, dalam pengukuran sendiri, lebih mudah untuk menilai biaya input dibandingkan dengan menghitung nilai output. Dan tidak ada standar baku untuk mengukur output, bahkan banyak organisasi tidak berupaya untuk menilai output dari masing-masing pusat tanggung jawab. Ada efisiensi dan efektivitas,
yang didefinisikan sebagai rasio antara output dan input atau jumlah output yang dihasilkan per unit input. Selanjutnya, jenis pusat pertanggungjawaban. Menurut Arif Suwadi, pertanggungjawaban dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pusat biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Yang keempat, pusat investasi. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban biaya. Nah, laporan akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban yang dibuat untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan konsisten dengan tanggung jawab dalam suatu organisasi untuk tujuan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas varians biaya dan atau pendapatan. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban biaya dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajer di semua tingkat organisasi. Yang selanjutnya mengenai studi kasus, ada studi kasus review jurnal analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran dana bantuan pada Dinas Sosial Solok Selatan. Untuk jurnalnya ada pada Jurnal Perilaku Bisnis Kontemporer tahun 2024, penulis serta tanggal reviewnya. Kita next saja untuk yang pertama ada abstrak. Nah, makalah ini itu membahas penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran dana bantuan di Dinas Sosial Solok Selatan. Untuk pengantarnya, menjelaskan pentingnya akuntansi pertanggungjawaban dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial. Yang ketiga, metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodenya itu studi kasus. Nah, next yang keempat hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Dinas Sosial Solok Selatan telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian anggaran. Dan yang kelima, kesimpulannya menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan anggaran dana di bantuan di Dinas Sosial Solok Selatan. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penggunaan dana. Ada kekuatan, nah jadi penelitian memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban, menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan pemahaman kontekstual yang lebih baik. Yang ketiga, hasil penelitian relevan dengan kebutuhan peningkatan transportasi dan akuntabilitas di sektor publik. Namun ada juga kelemahannya. Yang pertama itu terbatas pada satu lokasi studi, yaitu di Dinas Sosial Sulawesi Selatan, sehingga generalisasinya mungkin terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada wawancara dapat menyebabkan bias jika responden tidak memberikan informasi yang jujur atau lengkap. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi staf yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya mungkin oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghafri, melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Kali saya akan menjelaskan mengenai poin 3.2, yakni studi kasus review jurnal analisis penerapan akuntansi sebagai pertanggungjawaban alat sebagai alat pengendalian anggaran dana bantuan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Sika. Abstrak dari jurnal yakni makalah ini membahas mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Sika sudah sesuai atau belum. Pendahuluan berisi mengenai fakta akuntansi sektor publik di Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara langsung, dan penelitian dokumentasi yang terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor Dinas Sosial Kabupaten Sika belum memenuhi salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban, yaitu pelaporan biaya. Kesimpulan, dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada kantor Dinas Sosial belum memenuhi semua syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban menurut teori Mulyadi, karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Namun,
kantor dinas sosial sudah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Serta pengendalian anggaran sudah tergolong efisien karena tidak terdapat selisih anggaran dan realisasi yang merugikan. Namun, anggaran sepenuhnya masih belum terserap dengan baik. Melihat dari beberapa presentasi yang masih rendah. Kekuatan dari jurnal, ini teori yang digunakan serta model analisis sudah tepat. Abstrak yang ditulis menyeluruh dan mudah dipahami, penulis memberikan hasil yang didapat dengan melakukan penelitiannya secara detail dan jelas. Penggunaan bahasa dan analisis mudah dipahami. Nah, untuk kelemahannya sendiri, ini terbatas pada satu lokasi studi ya, dinas sosial kabupaten sehingga generalisasi mungkin terbatas. Selanjutnya, teknik penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah kami ini, akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan anggaran dana bantuan sosial di dinas sosial. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang baik terkait penggunaan dana. Namun, terdapat syarat-syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada kantor dinas sosial yang belum terpenuhi menurut teori Mulyadi karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Meski demikian, kantor dinas sosial sudah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban sesuai dengan aturan pemerintah yang ditetapkan, serta pengendalian anggaran yang sudah tergolong efisien karena tidak terdapat selisih anggaran dan realisasi yang merugikan. Namun, anggaran sepenuhnya masih belum terserap dengan baik ke masyarakat melihat dari beberapa presentasi penyerapan yang masih ada. Saran dari penulis, yang pertama yakni melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Hal ini penting untuk memenuhi syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut teori ini. Dengan pemisahan ini, pihak manajemen dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengendalian biaya yang lebih baik. Yang kedua, yakni meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami oleh publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana bantuan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Yang ketiga, yakni lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran serta realisasi bantuan program sosial. Dengan melakukan hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai target anggaran yang lebih baik. Yang keempat, libatkan stakeholder terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga dan memastikan bahwa dana bantuan sosial benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.